Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi ketiga dari mata kuliah Geologi Indonesia. Untuk saat ini kita akan membahas Geologi Indonesia bagian barat, terutama geologi yang berada di Pulau Sumatera. Secara fisiografi dan kerangka tektonik utama, Pulau Sumatera terdiri dari rangkaian pegunungan yang terdiri dari gunung api aktif dan gunung api tidak aktif, yaitu yang terdapat di zaman kuarter, zaman sekarang. Bahwa rangkaian pegunungan tersebut membentuk rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang berdekatan dengan pantai barat Pulau Sumatera. Ya, ini Pulau Sumateranya, bahwa Bukit Barisan berjajar dari utara sampai selatan. Ini yang dekat dengan pantai barat Pulau Sumatera ini. Ya, ini dari sini langsung masuk ke jajaran Bukit Barisan gunung dan bagian belakangnya melandai. Jadi pantai barat langsung berhadapan dengan jajaran pegunungan Bukit Barisan, dan bagian belakang jajaran pegunungan Bukit Barisan baru bagian-bagian dataran yang luas. Ini dari utara Aceh, jajaran Bukit Barisan sampai ke selatan Lampung, dan ini daerah-daerah dataran itu. Bahwa puncak gunung terutama berada di Gunung Kerinci di daerah sini 3.805 meter leuser di Provinsi Aceh, 3.404 meter, dan Merapi di daerah sini. Semuanya gunung-gunung api tersebut ketinggiannya di atas 3.000. Kemudian pulau-pulau non-vulkanik, yaitu di lepas pantai bagian barat Pulau Sumatera. Ini semua Pulau Sumateranya. Ya. Ini pantai baratnya, ini pesisir pantai barat Pulau Sumatera, dan pulau-pulau non-vulkanik yang paralel sejajar dengan Pulau Sumatera, dengan pantai Pulau Sumatera, yaitu ini. Ya. Semeru, Mentawai, ya. Ini merupakan busur non-vulkanik, sedangkan di Sumatera ini, yang gunung-gunung ini adalah busur vulkanik. Bahwa kepulauan
Pulau Sumatera merupakan termasuk kepulauan busur vulkanik sampai ke Jawa, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Seluruh sistem busur pulau ini di bawah kerak benua, yaitu benua Eurasia. Sehingga bisa diklasifikasikan sebagai sistem busur benua. Sistem busur kepulauan dari benua Eurasia. Secara tektonik diketahui pulau ini memiliki cekungan-cekungan sedimen, baik berada di barat dan di timur dari Pulau Sumatera tersebut. Inilah cekungan-cekungannya. Sumatera bagian selatan, ya, cekungannya sepenuhnya berada di darat. Sedangkan cekungan semakin ke arah utara, itu terutama cekungan yang paling utara, itu sebagian besar berada di lepas pantai. Ini cekungan. Sampai ke arah Selat Malaka, ke arah Laut Andaman. Ini cekungan Sumatera Utara yang dominan cekungannya berada di lepas pantai. Kemudian cekungan Sumatera Tengah sepertiganya di lepas pantai dan di sebagian besarnya di darat. Dan ini cekungan Sumatera Selatan yang hampir seluruhnya berada di darat. Hanya seberapa persen berada di lepas pantai. Bagian barat dari Pulau Sumatera, di bagian utaranya adalah cekungan Melaboh, cekungan Sibolga, Mentawai, dan Bengkulu. Ya. Digambarkan seperti ini, bahwa ada simbol A, B, C, ya. Ini B, ya. Ini B, ini C, ini D. Ya. Ini artinya bahwa cekungan-cekungan A yang ini, A1, ya, ini merupakan cekungan busur belakang, back arc basin, ya. Sedangkan yang B ini adalah cekungan antar gunung,
ini sebentar B ini ya. Sedangkan yang C ini C adalah cekungan depan busur or adhesin. Sedangkan yang D ini adalah cekungan yang berada di palung. Kalau yang E ini di sini ada yang F ya. Yang F ini adalah pinggiran pasif margin ya. Inilah jenis-jenis cekungan yang berada di Pulau Sumatera. Bahwa warna merah ini merupakan cekungan yang sudah produksi ya. Cekungan yang sudah produksi. Bahwa cekungan Sumatera Utara yang diproduksi di daerah Aceh Timur. Sebelumnya ada PT Arun dan sekarang masih banyak ya, penggantinya. Sedangkan ini adalah di cekungan Sumatera Selatan yang produksi Kaltek. Cekungan Sumatera Tengah ya, Kaltek. Kemudian warna biru adalah cekungan dengan sumur penemuan hidrokarbon. Ya. Sedangkan warna ini, kuning ini adalah cekungan belum dieksplorasi, data seismiknya terbatas, tidak ada data sumur. Sedangkan yang warna hijau ini adalah cekungan yang berpotensi sistem perminyakannya, data seismik dan sumurnya telah tersedia, tapi belum tahap eksploitasi, belum diproduksi, hanya memiliki potensi sistem perminyakannya dan telah tersedia data seismik dan data sumurnya. Bahwa sistem cekungan belakang busur Sumatera terdiri dari yang disebut tadi cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, di mana cekungan Sumatera Utara ini ya, wilayah cekungan Sumatera Utara memiliki keunikan dalam arti bahwa wilayah ini terbuka ke arah utara, ya, ke arah cekungan samudra dengan pusat penyebarannya di daerah cekungan Andaman. Dalam konfigurasi ini, wilayah ini diklasifikasikan sebagai cekungan belakang busur. Pengembangannya menuju ke arah cekungan Andaman. Di timur laut, wilayah ini dibatasi oleh Sunda Line. Sunda Line.
dan sering sebagai Plate Malaka. Suatu ketinggian batuan dasar memisahkan cekungan ini adalah dengan Sumatera Tengah. Di barat daya cekungan ini dibatasi oleh rangkaian Bukit Barisan. Jadi batas dari barat daya tersebut dari cekungan Sumatera itu ya dibatasi oleh jejaran pegunungan Bukit Barisan. Yang sekarang ini merupakan busur magmatik saat ini. Dengan gunung api, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Di mana Bukit Barisan tersebut berkembang luas, terdiri dari batuan-batuan basement pratersier yang berlimpah sedimen paleogen ya, yang berjajar dari utara sampai ke selatan. Kemudian cekungan Sumatera Tengah menawarkan pengetahuan tentang tektonik stratigrafi endapan tersier, karena wilayah ini sepenuhnya dieksploitasi minyak oleh Caltech ya. Karena cekungannya dominan berada di darat sehingga eksploitasinya mudah, terus eksplorasinya sudah banyak dilakukan. Endapan Sindrift, cekungannya merupakan retakan dari paleogen, telah diidentifikasi di permukaan maupun di bawah permukaan. Bahwa di permukaan ini diinterpretasikan oleh cekungan Ombilin yang dijelaskan sebagai cekungan antar gunung, lapisan batu bara dari formasi Sawah Lunto ditemukan dalam endapan yang Sindrift yang terdiri dari endapan fluvial, lakustrin, serta kipas aluvial. Sampai sini. Kemudian wilayah cekungan Sumatera Selatan dapat dibagi menjadi subbasin, yaitu subcekungan Jambi, Palembang Tengah, Palembang Selatan, ya, beberapa cekungan, ya, ada Jambi, Palembang Tengah, dan Palembang Selatan. Itu cekungan yang berada di Pulau Sumatera. Ya, secara penampang, ini adalah Pulau Sumatera. Ini adalah vulkanik aktif, ini vulkanik jejaran kepulauan vulkanik pasif.
bahwa model tektonik Pulau Sumatera ditunjukkan pada gambar ini, bahwa ini disimpulkan basementnya, ya, bahwa sebelum terjadi sesar ini, ya, ini lurus seperti ini, ada graben, host dan graben, akhirnya diendapkan sedimen ini yang pertama, kemudian terus diendapkan sampai ke sini. Begitupun di bagian forearm basin, ini endapan tersiernya, ya, dan ini adalah dianggap sebagai basementnya. Ini zona subduksinya, dan ini adalah kepulauan non-vulkanik di lepas pantai dari Pulau Sumatera. Ya, bahwa dari ini terdiri dari tiga, ya, yang tersingkap, yaitu di daerah sini adalah terdapat batuan melans, ya, ophiolite rock, terus batuan Paleozoik sampai Mesozoik berupa intrusi-intrusi pada zaman tersebut, dan tinggian dari tektonik Paleozoik sampai Mesozoik. Ya. Bukit Barisan diinterpretasikan sebagai busur magmatik, ya. Jajaran Bukit Barisan merupakan busur magmatik yang terangkat selama waktu pertengahan Miocen, karena batuan tersier termuda yang ada dalam rangkaian ini adalah formasi ombilin berusia Oligocene hingga Miocene awal. Bahwa busur magmatik barisan itu yang terangkat adalah batuan pratersier dan aktivitas vulkanik terbatas pada Paleogen di bagian barat daya dan Pleistocene. Keberadaan sesar, ya, merupakan sumbu Trans Sumatera, yaitu sesar Sumatera merupakan retakan semangko di sepanjang Bukit Barisan. Itu, ya, jadi bagian penempang ini adalah contoh dari bila dipotong, ini Pulau Sumateranya, dipotong ke sini, bahwa ini, ya, daerah tempat subduksinya ini, kemudian ini, ya, pulau non vulkanik, ya, ini, kemudian daerah ini, ya, yang lepas pantai antara
jajaran pegunungan, jajaran pulau non-vulkanik dan Pulau Sumatera ini adalah cekungan Forat Basin. Ini ya. Dan di sini Pulau Sumateranya. Jadi jajaran Bukit Barisan berdekatan dengan pantai barat Pulau Sumatera, langsung di gunung, dan bagian dari Bukit Barisan, kemudian belakangannya baru melandai. Dan ini adalah cekungan Forat Basin. Bahwa ini ada tiga kondisi pengendapan pada saat kondisi continental crust mengalami host dan graben, diendapkan sedimen ini. Kemudian udah stabil, tetap diendapkan, dan terus diendapkan juga ada bagian atasnya. Ini adalah ada beberapa kondisi ya, pada saat kondisi host graben ini diendapkan, bahwa ini lapisannya ya mengikuti bagian-bagian yang mengalami cekungan diakibatkan mengalami host graben tersebut. Kita bahas stratigrafinya. Melalui tektonostratigrafi. Bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sistem Sumatera, ya, tektonostratigrafinya ada pre-reef, ya, sebelum terjadinya endapan ini ya. Sebelum terjadinya endapan ini. Jadi ini masih pre-reef ya. Kemudian syndrift, ya, diendapkannya batuan ini saat terjadi host dan graben tersebut. Kemudian post-reef, host grabennya udah stabil, tetap diendapkan ya di atasnya. Dan terakhir synorganic deposit, ya, terbentuknya pengangkatan dari jajaran Bukit Barisan. Kita bahas satu persatu bahwa pre-reef ya didominasi dengan batuan pratersier, batuan basement ya, yang berada di Pulau Sumatera. Kemudian syndrift deposit ini akibat dari terjadinya host dan graben ya, yang berada pada umur kurang lebih Eosen sampai Oligocene. Nih. Ya. Ini ya, mulainya dari sini. Yang pertama pre-reef, yaitu batuan pratersier. Ya. Kalau di daerah Sumatera itu grup Woyla.
Ini contoh saya ambil di Aceh. Woyla itu menyebar dari utara sampai selatan juga. Kalau ini MOVB dan TMI ini intrusinya yang berada di sekitar Aceh Besar. Sedangkan intrusi di bagian Sumatera lainnya adalah memiliki formasinya lain, tapi pada umurnya kurang lebih sama. Bahwa batuan-batuan ini adalah dalam kondisi pre-reef, ya, sebelum mengalami synreef, sebelum mengalami rifting. Jadi ini batuan-batuan pretersier, ya. Kemudian saat rifting tersebut, ya, kondisinya bahwa apa itu rifting, bahwa ekstensional belakang busur berasosiasi dengan konvergensi lempeng terjadi apabila lempeng yang subduksi tersebut bergerak ke arah yang berbeda dengan lempeng yang mensubduksikannya, yang terjadi. Yang disebut namanya rollback, bahwa subduksi ini kan ke arah sini. Ya. Sebelumnya kan subduksi ini ke arah sini. Ke arah sini. Ya. Kemudian pada kondisi tertentu mengalami rollback, bahwa ini ke arah sini, ya, dan ini ke arah sini. Sehingga di sini ada kondisi daerah saling menarik ke arah sini, ini ke arah sini. Ya. Sehingga terjadi di sini namanya back arc basin, ya, menghasilkan patahan sesar turun, menghasilkan host dan graben, ya. Ya. Ada yang namanya rifting pasif, ya, seperti ini. Kemudian bahwa rifting aktif ininya synreef ini dan mengalami merupakan konsep atmosfer sedang menekan half graben yang memiliki ciri ketebalan yang tidak seragam, ya. Dan ini juga slab-nya karena ke atas sama juga menghasilkan rifting, contohnya ini aktif. Ya. Bahwa ini sampai sini, ini lebih tebal lagi. Bahwa ini tektonik yang berbeda, ini dari pada tebal, ya. Dan dari panjangnya juga, ini panjangnya segini, berkaitan, ya, panjangnya dari akibat dari subduksi tersebut. Dan ini adalah ini ketebalan tidak seragam, ya. Ini lapisannya tidak seragam. Pasifnya, ya, yang ini tidak tebal, dan C adalah rifting. Dari panjangnya penyebarannya tidak seragam juga, karena tergantung dari host graben di daerah tersebut. Dan di sini ini tidak diendapkan, lapisan ini tidak diendapkan di daerah sini. Kalau yang C ini adalah lempeng yang udah terhenti, tapi ini adalah slide yang naik ke atas. Kemudian itu definisi dari rifting akibat proses rollback sehingga menghasilkan host dan graben, ya. Host dan graben setelah jadi pada saat synreef rifting menghasilkan host dan graben sekitar di belakang Oligocene, mulai diendapkan di belakang busur back arc basin ini melalui daerah ini ada riftingnya berakhir,
host dan graben juga diendapkan bagian atasnya sehingga kalau di daerah diendapkan batuan-batuan sedimen pada saat di bagian depannya TLP, terutama di Aceh bagian utara, ini adalah bagian belakangnya diendapkan formasi baru. Kalau bagian depannya dengan umur dari Eosen sampai awal Oligocene. Bahwa Sindrift ini merupakan konsep half graben yang memiliki ciri ketebalan yang tidak seragam. Ya. Karena ya, tidak seragam. Contohnya ini ya. Bahwa ini sampai sini kan, ini lebih tebal lagi. Bahwa ini didapatkan di sini, ini lebih tebal ya. Dan dari panjangnya juga, ini panjangnya segini. Ini panjangnya segini. Ini ketebalan tidak seragam ya. Ini lapisan ini tidak seragam. Ya, yang ini lebih tebal ini nih. Dari panjangnya penyebarannya tidak seragam juga. Karena tergantung dari host graben di daerah tersebut. Dan di sini ini tidak diendapkan lapisan ini tidak diendapkan di daerah sini. Itu maksudnya. Kemudian setelah Sindrift beres sampai sekitar awal Oligocene, mulai diendapkan nih kurang lebih daerah ini ada riftingnya berakhir, mulai diendapkan bagian atasnya. Kalau di daerah Aceh Besar, di bagian depannya TLP dan bagian belakangnya formasi barok. Kalau bagian depannya mencamplik. Ya. Maaf, penasuk ya. TLP penasuk. Kalau TLM mencamplik ya. Ini jadi daerah ini adalah saat rifting udah beres. Ini adalah diendapkannya post rift. Nah, bahwa post rift tersebut itu pada saat proses transgresi sampai mulai dari early Miocene, transgresi maksimumnya middle Miocene. Ini bahwa umumnya sedimen post rift ini diendapkan secara selaras
di atas batuan sindrif ya, selaras ya, di atas selaras. Berlanjutkan ya, ini adalah proses batuan sindrif, kemudian terus dilanjutkan dengan endapan post-rift ini. Setelah ini sindrifnya berakhir, tetap dilanjutkan di atasnya secara selaras di endapan batuan sindrifnya. Ini formasi tadi mencapli ya. Kemudian ini endapan baro. Formasi baro. Ini mencapli. Ini endapan langsung formasi atasnya baro secara selaras. Ya. Ini maksudnya. Ini sampai sini adalah mencapli. Kemudian setelah ini sindrifnya berakhir, didapatkan formasi baru di atasnya, selaras dengan formasi mencapli, formasi yang dihasilkan pada saat sindrif. Ini formasi barunya. Ya. Kemudian post-rift tersebut yaitu sampai kurang lebih pertengahan Miosen ya. Kemudian Sin-orogen deposit in a backyard basin itu terjadi regresif ini ya. Ini transgresif maksimum di sini, baru di sini regresif ya, terus menurun. Bahwa ini mengalami pengangkatan bukit barisan secara cepat ya, di mana berdasarkan penelitian sedah yang telah saya lakukan, bahwa diendapkannya formasi selimut ya, diakibatkan aktifnya atau terbentuknya sesar Sumatera di sini, GSF. Ya. Ya. Setelah ini beres, diendapkannya formasi baro, ya, terjadi GSF dengan diendapkannya formasi selimut. Ya. Kenapa dapat menyimpulkan itu dari penelitian yang telah saya lakukan, bahwa formasi baro itu terdiri dari litologinya lempung, lanau, sampai pasir halus ya. Itu proses pengendapannya itu termasuk proses pengendapan suspensi ya, yaitu berada di laut tenang, kondisi lokasi cekungannya tenang ya, sehingga diendapkannya sampai ukuran lempung tebal sampai lanau ya, yaitu pada kondisi pre-rift ya, setelah sindrif sampai mengalami sampai kondisi daerah transgresi maksimum ya. Dan
Perbedaan dengan formasi selimum, formasi terselimum tersebut merupakan kipas aluvial laut dalam, ya, dari konglomerat sampai litologi halus, ya. Jadi kipas aluvial laut dalam itu terjadi apabila berada di daerah slope, ya. Nah, slope tersebut dimungkinkan terbentuk ya akibat sesar, ya. Bahwa lokasi daerah-daerah dekat sesar Sumatera, formasi selimut tersebut rata-rata batuannya kasar, ya, konglomerat sampai lanau, ya. Sedangkan semakin jauh dari sesar Sumatera, ya, ini batuannya halus, ya, turbidit dan pelagik, ya, hasil endapan suspensi, ya. Maka disimpulkan bahwa formasi selimum itu diendapkan saat terbentuknya GSF, Great Sumatra Fault, di mana umur batuan tertua itu dapat disimpulkan umur terbentuknya GSF tersebut, bahwa umur batuan selimum yang paling tua tersebut di kisaran 86 sampai 6 juta tahun yang lalu. Jadi kisaran terbentuknya GSF sekitar segitu, umur tuanya dari formasi selimum. Itu adalah berdasarkan penelitian dari penelitian saya. Banyak penelitian sebelumnya bahwa GSF tersebut terbentuk di 4 juta tahun yang lalu sampai 15 juta tahun yang lalu. Bahkan penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan GSF tersebut terbentuk di awal batuan tersier, ya, di sekitar Eosen Paleogen. Itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya, ya. Ini, ya, bahwa pada saat ini adalah kondisi synorogen deposit, ya. Jadi pengangkatan bukit barisan secara cepat, ya, kemudian mengalami terjadinya untuk penelitian yang telah saya lakukan bahwa mengalami sesar Great Sumatra Fault yang menghasilkan endapan dari sesar tersebut diendapkanlah sesar formasi selimum. Kemudian berlanjut formasi selimum beres diendapkan formasi batuan-batuan lainnya, dan terjadi juga sesar berikutnya, ya, reaktif kembali, yaitu ini sesar Aceh dan sesar selimum. Ini adalah magma baru, ya, vulkanik baru Gunung Selawah. Itu. Kita masuk pada geologi
mempelajari pada satu daerah ya, namanya peta geologi regional yang bisa kita dapatkan di Badan Geologi ya, bahwa Sumatera terbagi dari banyak lembar peta geologi regional. Ya, Anda bisa mendapatkan ini adalah lokasi lembar geologi Banda Aceh. Ini kotak ini Lok Semawe, ya, Calang, sampai ke selatan Sumatera yaitu Kota Agung, Tanjung Karang, Manggala, kotak-kotak ini. Ini adalah lembar-lembar geologi regional di suatu daerah. Contohnya Anda bisa dapatkan seperti ini ya. Ya. Ini misalkan peta geologi Aceh, Banda Aceh, maaf. Ya. Ini seperti ini. Nih. Kemudian lembar Lok Semawe. Nih. Kemudian Calang. Nih. Ini legendanya. Nih. Kemudian misalkan Takengon. Nih. Ini Langsa. Nih. Dan ini Tapak Tuan. Dan masih banyak lagi ya. Ini sampai ke Lampung. Jadi Anda pada saat melakukan penelitian di suatu daerah, Anda harus studi literatur tersebut ya. Terutama adalah ya peta geologi regional yang ada di daerah tersebut, apa ya yang terkandung. Sehingga dapat menyimpulkan ya bahwa misalkan Aceh Besar ya, misalkan formasi ya, formasi Selimum ya, ITPS tersebut secara literatur berumur KTPS. Ini KTPS. Pliocene sampai Pleistosen awal. Pliocene sampai Pleistosen awal. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu berasal umurnya dari Miosen akhir sampai awal Pleistosen. Ya, ada perubahan. Itu ya. Itu contohnya. Jadi bisa ya bahwa misalkan Anda menemukan di daerah ini ya, misalkan penyebarannya di mana ya, bahwa Anda TOKTP ya penyebarannya sini. Dari umur Anda bisa menentukan umur pembaharuan ya, dari struktur tektonik dan lain sebagainya. Anda bisa mempelajarinya lebih mendetail karena namanya juga ini peta geologi regional ya, tidak sedetail yang akan kita lakukan di teliti di daerah tersebut ya. Ya, selain peta geologi regional, kita juga harus mempelajari buku-buku daerah tersebut ya. Contohnya misalkan lembar Banda Aceh ya, petanya yang barusan, kemudian bukunya ya Anda harus buka. Ini misalkan bahwa lembar Banda Aceh ya, ini bukunya ya.
yang diikutsertakan dengan eee, lembar peta tersebut. Nih dari buku tersebut contohnya ya, ini ya, misalkan ini ya, teliti ya. Nih, formasi Barong misal. Formasi Barong tersebut umurnya early sampai middle Miocene. Penasu ya, late Oligocene sampai early Miocene. Tadi formasi Selimu menurut literatur 1981 ini beliau sampai Pleistocene ya umurnya. Sedangkan saya dapatkan akhir Miocene sampai awal Pleistocene 8,6 juta tahun yang lalu sampai 2,3 juta tahun yang lalu. Mencapai ya Eocene sampai Oligocene. Itu ya. Ini adalah data umurnya, kemudian dan geologinya ya. Geologi ini Anda bisa pembaharuan ya menurut pendapat yang ada di literatur dan hasil penelitian yang Anda dapatkan. Nih, data ini adalah literaturnya kalau nggak salah 1985 ya. Ini adalah teori-teorinya ya, yang menjelaskan lembar geologi Banda Aceh. Ininya, lokasinya, terus fisiografinya, terus ini geologinya. Ini adalah tentang informasi tersier, rangkuman geologi, rangkuman dari sejarah geologinya, dan beberapa mineral yang ekonomis dan sebagainya ini dipelajari. Dan ini adalah lokasi-lokasi yang diketahui mengandung unsur yang ekonomis. Derajatnya ada UTM, ada nama pulau, lokasinya di mana, kandung-kandungannya ada di sini. Dan ini adalah beberapa potensi, semuanya terangkum di buku bawaan dari peta tersebut. Itu secara umum dari geologi Sumatera ya. Anda bisa mempelajarinya lebih detail. Untuk saat ini kami cukup sekian materi yang ketiga. Kita lanjutkan ke materi berikutnya di materi keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.